Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Fatona dengan NIM F1C4211026 dari Prodi Biologi Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi tentang besaran dan satuan. Apa yang dimaksud dengan besaran? Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam nilai dengan satuan-satuan tertentu, atau juga dapat diartikan sebagai pernyataan yang mengandung pengertian ukuran dan memiliki satuan atau hal-hal yang akan diketahui ukurannya. Besaran dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran lain. Besaran pokok meliputi panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus listrik, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Pada tabel berikut ini terlihat satuan dari besaran pokok. Yang pertama yaitu ada panjang dilambangkan dengan huruf I, kegunaannya untuk mengukur panjang benda. Yang kedua yaitu massa dilambangkan dengan huruf M, kegunaannya untuk mengukur massa atau kandungan materi benda. Yang ketiga yaitu waktu dilambangkan dengan huruf T kecil, kegunaannya untuk mengukur selang waktu dua peristiwa. Yang keempat yaitu suhu, dilambangkan dengan huruf P besar, kegunaannya untuk mengukur seberapa panas suatu benda. Yang kelima yaitu kuat arus listrik, dilambangkan dengan huruf I, kegunaannya untuk mengukur kuat arus atau aliran muatan listrik. Yang keenam yaitu intensitas cahaya, dilambangkan dengan huruf I, kegunaannya untuk mengukur seberapa terang cahaya yang jatuh pada benda. Yang ketujuh yaitu jumlah zat, dilambangkan dengan huruf N besar, kegunaannya untuk mengukur jumlah partikel yang terkandung dalam benda. Selanjutnya yaitu mengapa besaran pokok hanya 7. Penetapan ini didasarkan atas diskusi dan perdebatan yang lama antara ahli fisika terkenal di seluruh dunia. Beberapa alasan pemilihan tersebut diantaranya yang pertama yaitu 7 besaran tersebut merupakan jumlah paling sedikit yang masih memungkinkan besaran-besaran lain dapat diturunkan. Jika kurang dari 7, maka ada besaran lain yang tidak dapat diperoleh dari besaran pokok. Yang kedua yaitu 7 besaran yang ada dalam tabel dapat diukur dengan ketelitian yang sangat tinggi. Karena besaran pokok akan menurunkan besaran lain, maka besaran-besaran tersebut harus dapat ditentukan dengan sangat teliti. Yang terakhir yaitu besaran massa, panjang, dan waktu telah memiliki sejarah penggunaan yang sangat lama dalam mekanika. Maka dalam penentuan besaran pokok, ketiga besaran tersebut dimasukkan. Yang selanjutnya yaitu besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran-besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Misalnya, kecepatan diturunkan dari panjang dan waktu. Sebagai contoh yaitu yang pertama yaitu luas. Menjadi panjang kali panjang atau panjang kali lebar. Yang kedua yaitu volume, menjadi panjang kali panjang atau panjang kali lebar kali tinggi atau luas alas kali tinggi. Yang ketiga yaitu massa jenis, menjadi panjang bagi volume atau massa bagi dalam kurung panjang kali lebar kali tinggi. Yang keempat yaitu kecepatan, menjadi panjang bagi waktu. Yang kelima yaitu berat, menjadi massa kali percepatan gravitasi. Yang ke-6 yaitu berat jenis, menjadi massa kali percepatan gravitasi bagi volume atau berat bagi volume. Yang terakhir yaitu percepatan, menjadi kecepatan bagi waktu. Pada tabel berikut ini terdapat satuan besaran turunan. Yang pertama yaitu luas, dilambangkan dengan huruf A dengan satuan meter persegi. Yang kedua yaitu volume, dilambangkan dengan huruf F dengan satuan meter kubik. Yang ketiga yaitu
Kecepatan dilambangkan dengan huruf F dengan satuan meter per sekon. Yang keempat yaitu percepatan dilambangkan dengan huruf A dengan satuan meter per sekon kuadrat. Yang kelima yaitu F dilambangkan dengan Newton. Yang keenam yaitu usaha dilambangkan dengan huruf B dengan satuan Joule. Dan yang terakhir yaitu daya dilambangkan dengan huruf P dengan satuan Watt. Yang terakhir yaitu satuan adalah sesuatu yang digunakan untuk menyatakan ukuran besaran atau sesuatu yang digunakan untuk membandingkan ukuran suatu besaran. Dalam fisika dikenal dua sistem satuan internasional, yaitu MKS dan CGS. Satuan internasional adalah sistem satuan yang digunakan secara internasional. Syarat satuan ditetapkan sebagai satuan internasional yaitu nilainya tetap, berlaku internasional, mudah ditiru, diperbanyak, dan mudah diubah atau dikonversi ke satuan lain. Satuan juga dibagi menjadi satuan baku dan satuan tak baku. Satuan baku adalah satuan yang digunakan secara umum, atau satuan baku disebut juga sebagai satuan standar. Sedangkan satuan tak baku adalah satuan yang digunakan di daerah setempat. Sekiranya cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.